Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabar ibu juga baik pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk daftar hadir, ibu akan memanggil satu persatu. Untuk yang hadir, bisa diangkat tangannya. Angkat tangan ya, bukan angkat kaki, angkat tangan. Ya, terima kasih. Pada semester lalu, kita sudah pernah mempelajari apa aja? Ada yang masih ingat nggak semester lalu? Masa baru liburan 2 minggu ya liburannya? Baru liburan 2 minggu udah lupa. Apa coba? Yang kalian ingat apa? Iya mbaknya, yang di tengah apa? Transformasi. Iya benar, transformasi. Gimana mas? Yang di pojok? Oh, kesebangunan dan kongruen. Iya benar. Terus apa lagi? Apa? Oh iya, benar-benar. Iya benar semua. Itu tandanya kalian meskipun liburan masih mengingat sedikit-sedikit lah ya pelajaran semester lalu. Pada hari ini kita akan mempelajari materi bangun ruang sisi lengkung. Di antara bangun ruang sisi lengkung itu ada apa aja? Yang pertama ada tabung, yang kedua ada bangun ruang kerucut, dan yang ketiga ada bangun ruang bola. Hari ini kita akan lebih berfokus membahas tentang tabung dan luas permukaan tabung. Dari kalian, apa ada yang tahu apa itu tabung? Loh, tidak ada yang tahu? Atau ada yang tahu tapi malu-malu tuh buat jawab? Ya udah, kalau nggak ada yang tahu, maka tolong dengarkan ya penjelasan ibu. Jadi tabung itu sering kita jumpai dimanapun, bahkan di sekitaran kita. Benda apa sih yang berbentuk tabung itu? Contoh, kaleng susu, kaleng minuman yang bersoda, kaleng larutan. Tuh kan banyak kan benda-benda di sekitar kita. Nah, seperti gambar di sini kan ada tabung secara jelas secara 2 dimensi. Tabung sendiri memiliki sisi dasar yaitu ada tutup dan ada alas yang berbentuk lingkaran dan sama satu buah sisi lengkungnya. Sebenarnya kalau tabung dibuka itu seperti apa ya? Nah, langsung saja yuk ibu tuliskan di papan tulis. Sebenarnya kalau tabung ini dibuka, dibongkar, pasti bentuknya akan berubah kan? Tidak bentuk tabung lagi. Karena apa? Karena kita akan mencari satu-satu gitu. Jadi, tutup dan alas tabung itu jika dibuka akan tetap berbentuk lingkaran. Sedangkan sisi lengkungnya yang melengkung tadi itu akan berubah menjadi sebuah persegi panjang. Makanya, tabung tersebut didefinisikan sebagai bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran yang identik sejajar dan 1 buah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Untuk itu, gambar yang ada di papan tulis bisa dinamakan jaring-jaring tabung. Sampai sini paham? Baik, jika sudah paham, saya lanjutkan ke luas permukaan tabung ya. Tapi sebelum kita lanjut ke luas permukaan tabung,
Ibu mau cerita sedikit, boleh nggak? Baik, kalau Ibu boleh bercerita, Ibu akan bercerita nih tentang tabung. Ada yang sempat bertanya-tanya nggak sih gini, Bu, kok bisa ya luas tabung seperti itu? Rumusnya seperti itu? Ada yang sempat bertanya-tanya seperti itu nggak? Atau bahkan udah dia menduga-duga? Nah, daripada menduga-duga, nih Ibu ceritakan ya silsilahnya. Jadi, bagaimana sih kita bisa menemukan rumus tersebut? Nah, kita kan sudah tahu bahwa tabung itu terdiri dari dua lingkaran dan satu persegi panjang, ya kan? Maka ketika diminta untuk menentukan luas permukaan tabung, berarti kita tinggal menjumlahkan saja luas kedua lingkaran itu dengan ditambah luas persegi panjang. Ada yang tahu luas lingkaran apa? Nah, luas lingkaran itu kan pi r kuadrat ya. Ada yang ingat nggak? Kayaknya waktu dulu tuh semester-semester awal, semester-semester yang lalu, atau bahkan SDMI itu udah pernah loh. Tapi mungkin nggak sedetail saat ini ya, karena kan kalian juga udah jenjang SMP akhir tuh, udah mau SMA juga kan. Nah, makanya karena ada dua lingkaran, maka luasnya menjadi 2 pi r kuadrat. Ya kan? Bisa dibayangin nggak? Ayo coba dibayangin. Tapi jangan lama-lama bayanginnya. Nanti keburu ketinggalan. Ya kan? Nah, sekarang kita fokus ke luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu kan rumusnya P kali L ya, panjang kali lebar. Ya kan? Nah, karena persegi panjang ini mengelilingi tutup atau alas dari tabung tersebut, maka panjang persegi panjangnya akan sama dengan seperti keliling lingkaran, yaitu 2 pi r. Nggak usah pakai kuadrat. Oke. Sedangkan lebar persegi panjangnya merupakan tinggi dari tabung itu. Tingginya ya keber lebar. Oleh karena itu, luas persegi panjang menjadi luas sama dengan 2 pi r t atau 2 dikali pi dikali jari-jari dikali tinggi. Maka bisa disimpulkan bahwasanya untuk rumus luas tabung menjadi 2 pi r dalam kurung r ditambah t. Nah, sampai sini paham nggak sama Ibu cerita tadi? Pastinya paham dong, masa nggak paham? Jadi dapat rumus 2 pi r ditambah dalam kurung r ditambah t itu dari mana? Ya, tadi udah dibelah-belah ya, dari lingkaran, dari persegi panjangnya. Nah, bisa dimengerti? Baik. Jika bisa dimengerti, silahkan dicatat terlebih dahulu materi yang ada di papan tulis. Saya beri waktu 10 menit. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Oke, sudah selesai mencatatnya anak-anak? Sudah? Sudah semuanya? Masnya yang di pojokan sudah? Oke. Kalau sudah, Ibu lanjutkan untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan luas permukaan tabung berikut. Nah, pada gambar tersebut sudah diketahui bahwasannya jari-jarinya 10 cm dan tingginya 18 cm. Apa yang dicari? Luasnya kan? Nah, luas tadi apa? Masa udah lupa? Ayo. Masnya yang di tengah apa? Ya, terima kasih. Jawabannya benar. Rumus luasnya yaitu 2 pi r
dikali dalam kurung R ditambah T. Nah, kita masukkan yang pertama 2 tetap, Pi-nya berapa? Kita gunakan yang 22/7 dikali R-nya berapa? R-nya 10 kan? Nah, dimasukkan ke R. R-nya lagi berapa? 10. Dimasukkan 10. T-nya berapa? 18. Terus dihitung. 2 dikali 22/7 dikali 10 dikali 28. Kita utamakan menghitung yang di dalam kurung. Hasilnya berapa? 1760 cm. Dilanjut, untuk contoh soal yang kedua, silahkan dikerjakan di rumah. Minggu depan silahkan dikumpulkan di meja ibu. Ibu tunggu ya, sampai jam istirahat pertama. Ada yang masih kurang paham? Kalau ada silahkan ditanyakan ya. Oke, sudah tidak ada. Maka pembelajaran pada pagi hari ini Ibu akhiri. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi. Silahkan dipelajari di rumah materi tentang volume tabung. Karena hari ini kita mempelajari luas permukaan tabung, maka pertemuan selanjutnya kita membahas volume tabung beserta penerapan soal konseptualnya ya. Silahkan dipelajari. Semangat, gak boleh males-malesan. Tidak ada orang sukses yang tidak mau berusaha.